Jelang hadapi Real Madrid di babak semifinal Champions League, Manchester City terancam kehilangan Nathan Ake. Menjelang berhadapan dengan Real Madrid pada babak semifinal UEFA Champions League, Manchester City terancam kehilangan Nathan Ake. Manchester City akan berhadapan dengan Real Madrid dalam babak semifinal UEFA Champions League pada Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023 di Santiago Bernabeu. Namun menjelang pertandingan semifinal UEFA Champions League di leg pertama tersebut, Manchester City terancam kehilangan bek-nya Nathan Ake. Nathan Ake baru saja pulih dari cedera hamstring dan menjadi starter di dua pertandingan terakhir Manchester City dan membuat penampilan ke-200-nya. Akan tetapi pada saat melawan Leeds United, Nathan Ake tidak mampu bermain full selama 90 menit dan harus ditarik keluar setelah mengalami kesakitan. Dengan hal tersebut, Nathan Ake sangat dikhawatirkan tidak bisa tampil dalam leg pertama pada babak semifinal UEFA Champions League nanti. Tetapi Pep Guardiola dengan keadaan ini pastinya telah memiliki opsi untuk pengganti Nathan Ake di posisi bertahan dan bisa memilih Kyle Walker. Berhadapan dengan Real Madrid di Santiago Bernabeu, Manchester City sedang berada dalam keadaan yang baik setelah menyalip Arsenal di puncak klasemen Premier League. Gundogan dan Haaland jadi sasaran kemarahan Pep Guardiola usai kalahkan Leeds. Gelandang Manchester City, Ilkay Gundogan, mengaku menjadi sasaran kemarahan Pep Guardiola usai The Citizens menundukkan Leeds United 2-1, Sabtu malam. Padahal, dalam laga pada pekan ke-35 Liga Premier Inggris tersebut, gelandang asal Jerman itu memborong semua gol The Citizens. Gundogan mencetak gol pada menit ke-19 dan menit ke-27. Dalam dua kesempatan tersebut, gelandang keturunan Turki itu berhasil memanfaatkan umpan dari Riyad Mahrez. Gundogan memiliki kesempatan mencetak hat-trick di laga tersebut. Namun, Gundogan gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-84. Kegagalan Gundogan mengeksekusi tendangan penalti di laga itu menjadi catatan tersendiri buat Guardiola. Pasca laga, Gundogan mengaku sempat menjadi sasaran kemarahan pelatih asal Spanyol tersebut. Pangkal kemarahan Guardiola itu bukan terletak pada teknik gelandang berusia 32 tahun tersebut dalam mengeksekusi penalti, melainkan pilihan pemain yang mengeksekusi tendangan tersebut. Guardiola diketahui telah memilih Erling Haaland sebagai pilihan utama sebagai eksekutor penalti. Namun, dalam laga tersebut, Haaland memberikan kesempatan kepada Gundogan. Alhasil, tidak hanya Gundogan, Haaland pun menjadi bulan-bulanan kemarahan Guardiola pasca laga tersebut. Pertama, dia menunjukkan sedikit kemarahan itu ke Erling Haaland. Kemudian, dia melanjutkan kemarahannya kepada saya. Apa yang terjadi sudah terjadi. Saat Erling mengambil bola, saya cukup yakin, dia yang mengambil tendangan itu. Namun, dia mencari saya. Saya sudah berkali-kali memastikan keputusan itu kepada dia, Haaland. Sebelumnya, Guardiola memang sempat menyinggung kegagalan penalti Gundogan tersebut. Sorotan terbesar ex-pelatih Barcelona itu tertuju pada sosok penendang penalti tersebut. Meski paham dengan intensi Haaland untuk memberikan kesempatan Gundogan mencetak hat-trick di laga tersebut, Guardiola menilai, situasi pertandingan tidak memungkinkan adanya pergantian penendang penalti. Kekhawatiran Guardiola ini cukup beralasan. Pasalnya, 1 menit pasca kegagalan Gundogan tersebut, Leeds United berhasil mencetak gol balasan via torehan Rodrigo Moreno. Beruntung buat City, gol itu menjadi satu-satunya gol balasan The Whites di laga tersebut. The Citizens masih mampu mempertahankan keunggulan dan memastikan raihan poin maksimal dalam laga di Stadion Etihad tersebut. Biarpun kecolongan gol, Man City tetap luar biasa buat Guardiola. Manchester City sempat kecolongan gol lawan Leeds United dan membuat 3 poin dalam risiko. Tapi penampilan Citizens dinilai tetap luar biasa. Manchester City menang tipis 2-1 saat menjamu Leeds United di Etihad Stadium, Sabtu malam, dalam lanjutan Liga Inggris. Tampil dominan, tuan rumah memimpin 2 gol pada babak pertama lewat Ilkay Gundogan.
Sejumlah peluang diciptakan Man City di babak kedua, termasuk 2 peluang membentur tiang mistar oleh Erling Haaland. Ada pula penalti dari Gundogan yang gagal. Tapi tak ada gol tambahan dari pasukan Pep Guardiola. Mereka justru kecolongan oleh Rodrigo Moreno dan ini sempat memberikan momentum buat tim tamu. Guardiola menyesalkan gol Leeds itu, tapi memakluminya karena fisik dan mental para pemainnya terkuras oleh jadwal padat. Ia mau fokus ke pengelolaan bola yang bagus dari para pemainnya. Kami memainkan laga yang luar biasa. Penguasaan bola kami sangat bagus. Babak pertama itu luar biasa. Kami mungkin enggak setajam semestinya. Babak kedua, kita tak boleh lupa ada 3 pertandingan dalam 6 hari dengan banyak tekanan mental. Setelah melawan Arsenal, kami agak terkuras dan terus melaju melawan Fulham dan West Ham, lawan-lawan sulit. Pada akhirnya, pertandingannya bisa berakhir dengan penalti. Tapi mereka mencetak gol dan kami harus menderita. Tapi kami bermain sangat-sangat bagus. Sebuah alarm buat Manchester City. Manchester City menang tipis dalam penampilan yang dominan melawan Leeds United. Kebobolan menjadi sebuah sinyal peringatan buat Citizens. Manchester City menang tipis 2-1 saat menjamu Leeds United di Etihad Stadium, Sabtu malam, dalam lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah yang tampil amat dominan, khususnya pada babak pertama, sudah unggul 2 gol berkat Ilkay Gundogan saat turun minum. Dominasi itu berlanjut di babak kedua, namun ada nuansa Man City terlalu nyaman, sehingga intensitasnya sedikit mengendur. Leeds United memanfaatkan momentum itu mencetak gol balasan, tak lama setelah eksekusi penalti yang gagal dari Gundogan. Gol balasan Leeds membangunkan Man City lagi, sehingga berhasil mengamankan 3 poin. Tapi Gundogan melihat laga semalam menunjukkan, bahwa penurunan sekecil apapun bisa berakibat fatal dan mengancam upaya mereka menjuarai Liga Inggris. Mungkin, peringatan terbaik adalah hari ini. Tapi kami punya tim yang berpengalaman dan punya rentetan laju semacam ini dalam beberapa tahun terakhir. Kami tahu apa yang harus dilakukan untuk menjaga momentum dan memenangi pertandingan. Enggak lebih tapi juga enggak kurang. Manchester City saat ini memimpin klasemen dengan 82 poin dari 34 laga, 4 poin di depan Arsenal.